Kita juga menantang, ya, meminta para BUMN ini juga kembali mulai membuka global market. Karena apa? Tentu kita harus memperbaiki yang namanya supply chain negara kita. Dan salah satunya ya tidak lain bagaimana tadi ada beberapa hal yang tidak mungkin dibuat di Indonesia, tetapi kita juga harus perbaiki supply chain-nya di luar. Nah, hal-hal ini yang kenapa saya mendorong perusahaan Mind ID, BNI, Pupuk, dan lain-lainnya untuk terus tadi melihat opportunity yang kita lakukan. Yang ini mau kita bawa BUMN ini go global, bersaing di internasional. Jadi ya mulai harus menata, adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah kayak gini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, ada pandemi, dan kalau saudara-saudara tidak merespon dari ketidakpastian ini, jadi sekali lagi adaptasi pada model bisnis yang baru dan teknologinya. Ada yang sudah masuk ke sana, sudah cepat mengadaptasi. Saya lihat perbankan, bank-banknya, saya lihat sudah mulai masuk ke sana ya. Dan kalau mau cepat, kita beradaptasi itu. Cara yang paling cepat adalah berpartner. Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita itu udah. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun yang akan datang nih, kita akan menjadi ekonomi 4 besar dunia kok. Siapa yang nggak mau? BNI juga berkomitmen dalam program-program pemberdayaan UMKM untuk go global. Kegiatan ini dapat memberikan insight dan pengetahuan bagi UMKM Indonesia untuk mendapatkan kiat berbisnis di luar negeri. Tentunya ke depan, BNI juga akan senantiasa berinovasi, meningkatkan kapabilitas bisnis internasionalnya. Melalui BNI Corporate Transformation yang saat ini sedang dijalankan, peran kantor cabang luar negeri BNI akan semakin strategis, yaitu menjadi jembatan utama bagi transaksi perdagangan dan alur investasi antara Indonesia dan bahwa BUMN Go Global salah satunya kita ingin juga berpartisipasi memperbaiki supply chain yang ada di Indonesia. Bahwa kita tahu selama ini kita hanya jadi market, tapi sampai kapan? Dan ini yang kita harapkan bagaimana dengan kita juga melakukan akuisisi daripada beberapa perusahaan yang ada di luar negeri. Ini tujuannya simple, yaitu memperbaiki supply chain kita. Bukan suatu program yang istilahnya gaya-gayaan, tetapi ini yang harus benar-benar bisa memperbaiki daripada ekosistem yang kita harapkan untuk bangsa kita. Nampaknya Indonesia benar-benar membuat Bank Singapura meradang. Pasalnya salah satu bank milik negara Republik Indonesia, yakni BNI Tbk saat ini tengah serius meningkatkan aktivitas bisnisnya di dalam keketuaan ASEAN 2023. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan laba bersih BNI cabang Singapura yang tercatat 243,76% secara tahunan menjadi 26,6 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2022. Posisi penyaluran kredit di periode 2022 telah menyentuh 1,10 miliar dolar Amerika Serikat dan turut mendongkrak nilai earning aset cabang hingga 1,65 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 22,7%. Seiring dengan itu, BNI berkomitmen untuk selalu mendukung pelaku bisnis asal Indonesia di Singapura
Dengan kantor cabang Singapura, BNI telah berdiri sejak 14 Oktober 1955. BNI menjadi satu-satunya bank milik negara yang memiliki lisensi full bank di Singapura. Selain membuka layanan remitansi, BNI cabang Singapura turut melayani rekening giro dan deposito, sindikasi kredit atau pinjaman komersial, jaminan rumah sakit, fasilitas kredit hingga pembiayaan dagang. Di samping itu, keberadaan bank milik negara ini juga ditujukan untuk mendukung pelaku bisnis asal tanah air dapat berkembang dan menembus pasar Singapura. Selain itu, BNI berkomitmen hanya memberikan pembiayaan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki bisnis di negeri Singa atau penduduk lokal yang memiliki hubungan dagang dengan pelaku ekspor impor tanah air. Sebagai bank yang memiliki jaringan global, BNI dinilai dapat menghubungkan perdagangan sekaligus investasi Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara. Terlebih saat ini ASEAN telah menjadi hub perekonomian di dunia internasional. Segala aktivitas perdagangan dan investasi di sana tidak hanya melibatkan negara-negara dalam lingkup ASEAN, juga negara-negara secara global. Aktivitas perdagangan dan investasi di ASEAN menggerakkan seluruh sektor, termasuk sektor perbankan sebagai tulang punggung. BNI dengan jaringan globalnya juga memiliki peluang untuk memperluas pasar mereka dengan menjangkau investor-investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Asia Tenggara, khususnya Indonesia di dalam keketuaan ASEAN 2023. Langkah proaktif BNI membangun kerjasama di bidang keuangan ini pun mendapat apresiasi dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Sejauh ini BNI telah melakukan kesepakatan bilateral dengan Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand dalam hal kerjasama digital payment atau QR Code. BNI tercatat telah melakukan implementasi Local Currency Transaction atau LCT yang ditujukan untuk mengurangi ketergantungan negara Indonesia dan negara mitra terhadap mata uang tertentu, yaitu sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan kawasan. Situasi ini jelas membuat Singapura ketar-ketir sebab akan banyak orang Indonesia yang tidak lagi menyimpan uangnya di Bank Singapura. Keadaan Indonesia memang telah berubah, terutama sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Joko Widodo telah banyak membuat gebrakan dengan membuat kebijakan ekonomi dan politik yang lebih progresif melalui badan-badan usaha yang dimiliki negara. Presiden Jokowi mengetahui bahwa para pengusaha besar Indonesia telah menyimpan uang mereka yang berjumlah besar di bank-bank di luar negeri seperti di Singapura. Itu sebabnya Presiden Jokowi bertekad untuk mengembalikan dana dari pengusaha besar tersebut dari Singapura kembali ke Indonesia.